Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan ngeklik video ini ya. Tarikan kartu tarotnya untuk membaca asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Aries. Untuk lebih spesifiknya ini membaca bagaimana situasi Aries dengan selingkuhannya ya. Mungkin ada kamu yang terskip. Kemarin Mari sudah upload video untuk melihat bagaimana situasi Aries dengan pasangan sahnya, dicari aja ya. Oke, sebelum Mari memulai bacaan ini, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacanya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baiklah, langsung kita mulai. Seven of Cup, Ten of, oke, baik, ada di situ. Berikutnya ada di situ. Oke, ya. Oke, ya. Kemudian di sini ada energi dari Nine of Pentacles, Three of Swords reversal, kemudian di situ Nine of Wands, kemudian di situ ada Four of Swords. Iya. Jadi kalau Mari lihat hubungan ini tuh hubungan yang memang diinginkan oleh kedua-duanya gitu ya. Baik itu diinginkan oleh Aries ataupun itu diinginkan oleh si selingkuhannya ini. Mereka ini pasti tahu banget gitu tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di sini. Jadi ibaratnya gini, di sini tuh tidak ada penipuan yang terjadi. Sama-sama terbuka, sama-sama yang modelnya itu apa adanya gitu ya. Memang tentu saja untuk membangun relationship ini tidak gampang. Membangun relationship ini tuh ceritanya tuh tidak mudah. Hanya saja di situ itu kayak ada benefitnya, ada keuntungannya. Terutama boleh jadi beberapa di sini tuh modelnya ini pasangannya Aries ya. Pasangannya Aries itu butuh sesuatu ini, butuh sesuatu dari Aries ini. Jadi tidak tertutup kemungkinan dia ada ketergantungan ya, entah itu secara finansial dari Aries, karena Mari lihat kaum Aries yang Mari tarik energinya ini tuh orang yang lumayan berada ya, orang yang lumayan punyalah pundi-pundi keuangan yang tebal gitu loh. Nah di situ. Jadi adalah yang dia bisa lihat dari koneksinya dia dengan Aries ini, atau minimal di situ itu dapat kemudahan bagi dia bekerja untuk dari Aries gitu ya, bukan untuk tapi dari Aries. Jadi ibaratnya gini, Aries ini bisa nge-backup dia, misalnya ngasih dia job, ngasih dia pekerjaan, nah kayak gitu ya. Tapi intinya di kacamatanya dia, hubungan dengan Aries ini tuh hubungan yang akan bisa membawa dirinya dia kepada kecukupan atau juga bahkan kepada peningkatan kesejahteraan hidup. Nah, seperti itu. Ya. Ke sana dia arahnya. Jadi yang kalau ada dengan naifnya gitu. Kalau kamu cinta sama aku, maka kamu akan tolong aku, maka kamu akan bantuin aku. Nah seperti itu. Kamu akan bantu aku. Itu ya. Di sana. Tapi ingat, ini bisa energinya bolak-balik ya. Yang Mari baca di sini si selingkuhan yang butuh duit, tapi pada kenyataannya ini bisa Aries nih yang butuh duit dari dia. Karena orangnya ini kayak kata Mari, memang dia punya. Hanya saja apabila ternyata ini orientasinya hanya timbal balik seperti transaksional, toh pada ujung-ujungnya yang akan bisa menderita kerugian yang lumayan besar itu si selingkuhannya Aries ini. Kalaupun dia memberi di sini, jika dia keliru-keliru dalam menghitung pengeluarannya dia kepada Aries, boleh jadi dia akan bisa dimiskinkan ini oleh Aries.
gitu ya. Aku kasih kamu uang, kamu kasih aku kebahagiaan, itu tidak akan dapat. Itu tidak akan bisa cukup memuaskan dia. Karena namanya apa ya, transaksi ya. Tidak akan bisa kebahagiaan itu tuh diganjar, dibayar dengan uang. Kebahagiaan yang sungguh-sungguh didapat itu apabila memang yang dilakukan dan yang diupayakan itu tuh benar gitu loh. Semoga bisa paham ya apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Tidak akan bisa itu dibeli cinta yang tulus, hubungan yang sehat, tidak akan bisa itu. Hanya kejujuran, hanya memang yang tulus ya. Tulus tuh hanya bisa didapatkan dengan cara yang tulus pula gitu. Sepanjang kalau kita itu, aku ngasih kamu uang tapi kamu harus sesuai dengan maunya aku ya, tidak akan dapat, karena tidak akan bisa itu makhluk lain itu tuh sesuai dengan apa yang kita maui. Soalnya kita dengan diri kita sendiri saja pun sering sekali gagal ya. Sering sekali gagal ngebahagiain diri kita sendiri. Makanya kita butuh orang lain yang ngebahagiain, dan itu adalah sebuah pemikiran yang konyol gitu. Sebenarnya seperti itu. Kemandiriannya kita dalam soal kebahagiaan itu adalah tanggung jawabnya kita, atau itu adalah sesuatu yang harus kita usahakan gitu loh di sana. Begitu berinteraksi dengan orang lain, itu dia sebaiknya karena aku bahagia dan aku ingin nge-share bahagianya aku, baru di situ tuh bisa dapat sebuah relationship yang sehat. Nah seperti itu. Jika hubungan ini tuh azasnya hanya azas transaksional, berbicara di situ, bunyi di situ perkara uang, siapa memberi siapa. Namun dalam kasusnya ini, mari lihat, ini hanya akan mendatangkan sebuah kesengsaraan baru bagi selingkuhannya Aries ini. Gitu. Sebanyak apapun dia mengeluarkan uang, ya, pada akhirnya banyaknya uang yang dia keluarkan itu tuh akan sama banyak dengan tuntutannya dia kepada Aries. Semakin banyak tuntutan kepada Aries, semakin besar kemungkinan dia masuk terjebak dalam lubang kekecewaan. Nah seperti itu ya. Terlepas dari sudah sekian lama relationship ini tuh ada, tapi kalau mari lihat relationship ini tuh cenderung ini hanya indah di angan-angan. Ini kayak indahnya tuh istana pasir, rentan, rapuh gitu ya. Tersapu ombak aja, datang aja sedikit masalah, tumbangnya ini. Gitu. Jadi seperti yang sesuatu yang tidak nyata ya. Relationship ini seperti sesuatu yang tidak nyata. Semakin lama dia memperpanjang relationship dengan Aries, semakin tidak karu-karuan ini hidupnya dia. Dia merasa dia memberi di situ, tapi padahal dia bisa menjadi seseorang yang haus akan penerimaan jatuhnya. Oke, secara materi kelihatan dia yang ngasih, gitu ya. Tapi dia nanti akan menjadi budak kepada hasil dari harga yang dia kasih sama Aries ini. Apalagi kalau kasusnya di situ dia yang lebih banyak membutuhkan. Dia di sini yang disangonin, dia di sini tuh yang disakuin sama Aries. Makin lama makin rentan dia ini, makin gak berdaya dia pada diri dia sendiri, makin tidak mandiri dia. Gitu ya. Jika dia menggantungkan hidupnya dia di tangannya Aries, meletakkan bahagianya dia di tangan Aries, tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Mari rasa ini pasangan sahnya Aries ini tuh orangnya cukup lost ya. Loose, apa sih bilangnya ya? Cukup loose di situ. Loose. Jadi mungkin dia di sini tuh nggak tahu sebenarnya apa yang dia cari nih dalam hidupnya dia. Hanya melakukan, tapi nggak ada untungnya, nggak ada hasil berkepanjangannya. Gitu loh. Gak ada hasil nyata. Gak ada sesuatu yang pasti.
di depan sana. Nah, itu intinya ya, tidak ada yang pasti di depan sana terhadap Aries ini. Mau sudah dia melakukan banyak hal, atau dia tidak melakukan banyak hal, mau ini hubungannya sudah lama, ataupun masih sebentar. Tapi tak mungkin ini sebentar ya. Kalaupun dia sebentar, tapi udah banyak banget ini yang dia terima atau yang dia beri, sehingga di situ tuh ya itu tadi ya, ini orangnya kok kayak seolah-olah menjadi penentu dalam relationship, tapi dia bukan penentu. Tapi dia belum tentu di situ tuh sebagai penentu hubungan. Dia lebih banyak hidupnya ditentukan oleh Aries ini. Tapi semoga dia bisa cepat sadar di situ ya. Mana tahu ada kamu nih pasangan selingkuhannya Aries, coba dulu kamu kontemplasi ya terhadap dirimu. Jangan nanti waktu yang kamu habiskan bersama dengan Aries yang sudah panjang akhirnya hanya sia-sia, atau uang yang sudah kamu berikan kepada Aries ini hanya seperti kamu tuh sedang menaburkan garam ke lautan. Nah, seperti itu ya. Indah hanya di angan-angan. Sementara Ariesnya ini sendiri, kalau mari lihat begini. Memang sih sangka-sangkanya dia, andaikan dia yang lebih banyak menerima dari si selingkuhan ini. Tapi sangka-sangkanya dia, apa yang dia terima dari si selingkuhannya ini tuh sebenarnya itu tidak memberatkan si selingkuhan. Nah, kayak gitu ya. Dia tidak memberatkan si selingkuhan. Lagi-lagi kalau mari bilang, mau tetap jalan dengan si selingkuhan ini tuh ada. Untuk sampai sejauh ini, meninggalkan itu ceritanya, ini kayaknya belum. Tidak ada ya, terutama dari sisi Ariesnya. Untuk meninggalkan si selingkuhan belum. Si selingkuhan sebentar mau meninggalkan, sebentar mau melanjutkan, melanjutkan. Yang gitu-gitu tuh ada. Yang gitu-gitu tuh ada, gitu ya. Namun kalau di sini Aries, ya mungkin dia ada pernah memikirkan meninggalkan, tapi pada akhirnya dia tetap jalan lagi. Kalau si selingkuhan ini tuh cepat dia, sebentar meninggalkan, sebentar mau kembali, cepat dia niatan berbolak-balik ini. Kalau Aries tidak. Kalau Aries itu yang lebih lama keinginan dia tuh untuk bersama daripada, atau lebih banyak terpikirnya dia untuk tetap bersama daripada untuk meninggalkan. Nah, lebih di situ kalau mari tangkap ya. Jadi mungkin di sini tuh modelnya Aries, kadang-kadang dia keki nih. Dia keki juga nih ngelihat si selingkuhan. Gitu ya. Dia ada kesel-keselnya juga ngelihat si selingkuhan ini. Walaupun tadi sebenarnya ketika berinteraksi dengan si selingkuhan, kalau mari rasa lebih banyak bahagianya. Ya, daripada ngerepotin ini si selingkuhan, lebih banyak itu dia happy-nya. Lebih banyak happy-nya di situ. Jadi mungkin juga dia lumayan bisa mengenal ya tentang si selingkuhan ini. Jadi dia setidaknya dia tahu ini cara menghandle diri dia sendiri, ketakutan, kecemasan, rasa marah gitu ya, atau rasa apapun itu di dalam dirinya dia terhadap si selingkuhan. Dia pandai handle itu. Dia mampu kendalikan diri dia di sana. Dia tahu kapan dia take action, maju untuk nge-trigger si selingkuhan, kapan dia memilih untuk slow dulu. Setidaknya sekarang ini tuh fase-fase dia semakin mempelajari tentang kayak gimana sih nih si selingkuhannya. Jadi dia ini kan kayaknya sempet ini ya, diacuhkan, dicuekin sama si selingkuhan ini. Tadinya dia mungkin capek gitu, nunggu gitu ya, kapan ini orang datang, kapan ini orang merespon, kapan gitu-gitu ya. Tapi akhirnya dia yang kayak, udahlah nggak usah ditunggu-tunggu lah, kalau dia memang mau datang, dia datangnya itu. Kayak gitu. Jadi intinya ini bisa Aries itu agak dia bawa slow aja ini hubungannya sama si selingkuhan ini. Agak dia bawa slow. Karena kalau dia disco panik terus, bisa jadi relationship dia dengan si selingkuhan ini berakhir. Sementara keinginan dia untuk berakhir dengan si selingkuhan itu tuh kecil sekali. Untuk saat ini bahkan bertambah pula gitu loh.
dulu kadarnya dia ingin bersama dengan si selingkuhan, katakanlah mungkin itu ada di angka 3 dari 5. Angka 3 dari 5. Sekarang ini bisa keinginan dia bersama dengan si selingkuhan itu ada di angka 3 atau 4 dari 5. Katakanlah 3 aja lah, udah, nggak usah banyak-banyak kali gitu ya. Dari 2 naik ke 3. Nah, jadi kayak gitu. Aku harus tahu nih cara untuk survive di dalam relationship. Kalau aku stres gara-gara si selingkuhanku ini, kalau aku sibuk aja pikiranku ini terhadap dia, aku nggak karu-karuan di sini, akhirnya hubunganku dengan si selingkuhan ini tuh cepat dia berakhirnya. Aku nggak punya tenaga untuk ngelanjutin hubungan dengan dia. Nah, jadi kondisinya saat ini Aries lebih kayak cenderungnya itu nge-save energi. Gitu. Dia nge-save energinya di situ. Dia nggak mau terlalu banyak resahnya, tidak mau terlalu banyak gelisahnya. Karena pun dia di sini tuh tidak mau menyakiti si selingkuhan. Apakah dia yang banyak memberi dalam bentuk material, ataukah dia yang banyak menerima dalam bentuk material? Tapi di sini dia bilang, aku tidak mau menyakiti dia. Gitu ya. Aku nggak mau sakit hati juga gara-gara dia. Karena aku masih tetap mau ada di dalam hubungan ini. Aku masih mau tetap terkoneksi sama dia. Gitu. Dan kali aja gaya-gaya dari si selingkuhan ini tuh, ini bukan kali pertama. Memang udah begitulah gayanya dia ketika ngejalani relationship dengan Aries. Jadi Aries teringat dia, oh ya kemarin juga dia pernah kayak gini kok. Gitu ya. Dia pernah cuekin aku kok. Ya memang gaya-gaya dia kayak gitu kok. Tapi dia baik ini orangnya. Gitu. Aries selalu bisa bilang bahwa ini orangnya baik. Oke lah. Dia pun ada buruknya. Ya, jadi Aries itu kayak ya tidak bilang bahwa ini manusia sempurna, tidak. Tapi baiknya ada, jeleknya banyak, baiknya pun sama banyak. Nah, kayak gitu Ariesnya. Baiknya banyak, jeleknya banyak, baiknya pun banyak. Jadi worth it dia untuk dipertahankan. Gitu. Masih imbang. Bukan lebih banyak jeleknya ini si selingkuhan. Gitu ya. Sama aja, sama banyaknya di situ. Jadi ini Aries ini tuh kalau mari lihat nggak tahu ya. Ini kalau dengan si selingkuhan ini tuh biasanya kan Aries itu kan pemarah ya, ngamuan gitu kan. Fase-fase masa-masa ngamuk-ngamuan itu Mari rasa sudah mulai dia lalui. Lebih sekarang tuh cenderung pengen tuh anteng aja dengan si selingkuhan ini. Pengennya tuh asik aja lah udah. Gitu. Di sana ya. Aku nggak mau nyakitin kamu dan aku juga nggak mau tersakiti oleh kamu. Nah di situ. Makanya Mari bilang keinginan kuat bersama ini tuh masih ada. Hanya saja gaya hubungannya ini tidak dengan gaya-gaya yang apa ya? Tidak dengan gaya-gaya yang intens gitu ya. Agak adalah caranya mereka ngejalani relationship ini. Dibilang serius-serius enggak juga, dibilang enggak serius-serius. Piye itu ngomongnya? Ada masa-masanya kok kayaknya serius banget gitu. Tapi ada masa-masanya slow-slow aja, biasa-biasa aja. Fluktuatif, energi gambaran relationship ini tuh fluktuatif. Enggak yang gitu aja, enggak yang monoton. Tadinya mungkin sempat ada masa fase tuh yang ini pasti sekali, tapi sebentar udah tidak pasti. Tapi kemudian sebentar pasti lagi. Gitu aja modelnya. Gitu aja modelnya. Itu kalau Mari tangkep. Ya. Ini pasangan selingkuhan ini tuh kalau Mari rasa memang ada masalah uang ini ya. Uang. Masalah kestabilan hidup. Gitu ya. Kalau nggak masalah uang, masalah kestabilan hidup. Itu aja. Hidup dia tuh lagi goyang banget gitu ya. Lagi goyang banget. Jadi bisa juga ini dia tuh kondisinya agak-agak rentan gitu ya. Di situ. Agak-agak rentan.
Jadi kalaupun ada di sini yang merasa sakit, boleh jadi itu nggak ada gitu ya, sakit-sakit banget kayak gimana itu, ini nggak ada. Ini masih kayak sakit-sakit yang aku mampu pikul, aku mampu hadapi kayak gitu. Jadi nggak ada yang kayak cerita, wah aku merana atau kayak gimana gitu. Maybe pernah mengalami itu, cuman sekarang itu jauh lebih hatam gitu ya. Jauh lebih bisa memahami kondisi dan keadaan satu sama lain di situ, atau setidaknya mau di situ memahami kondisi satu sama lain, terutama itu energinya Aries ya, terutama itu energinya Aries. Kalau pasangan Aries ini tuh tadi kayak kata Mari, kadang-kadang masih mau ini banyak sikap anak-anaknya, sikap kanak-kanaknya, seolah-olah dia merasa dia seperti bersikap dewasa, tapi sikap kanak-kanak cukup besar mempengaruhi tingkah laku pikirannya dia. Nah kayak gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Virgo di situ, Sagittarius hadir, kemudian ada energi dari Libra hadir di situ, energi dari Taurus di situ, berikut hadir energi dari Pisces ya. Oke, baiklah, itu aja lah dulu yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.